bahas bagaimana cara setting HP kita menjadi lebih responsif menggunakan opsi pengembang ya. Untuk pembahasannya itu ini bisa berguna juga untuk kayak pemain gamers ataupun Gojek atau ojol lah ya. Oke, biar tidak membuang waktu dan menghemat kuota, kita langsung aja ke tutorialnya. Kita buka settingan HP atau setelan ya. Nah, untuk membuka opsi pengembangnya itu ada caranya atau ada triknya. Kayak ini kan, kalau untuk HP saya kan bener-bener non root, tanpa root ya. Kalau kita buka mencari opsi pengembangan, di sini belum ada, di setelan tambahan nih di bawah. Biasanya adanya di bawah aksesibilitas ya. Di bawah situ nanti ada di bawah sini nanti ada untuk fitur opsi pengembangnya. Oke, bagaimana sih cara menimbulkan opsi pengembangnya? Kita back. Nah, caranya kita klik tentang ponsel atau tentang telepon ya, yang atas ini kita klik. Nah, terus kita cari lagi yang namanya versi MIUI, itu kita klik sebanyak 7 kali. Nah, sampai dia mengeluarkan sekarang Anda adalah seorang pengembang, sampai tertulis pop up seperti itu ya. Sekarang Anda adalah seorang pengembang. Udah, kalau seperti itu, kalau sudah seperti itu, kita kembali lagi, kita back. Nah, baru kita cari opsi pengembangnya. Mencari opsi pengembangnya di setelan tambahan. Nah, kita buka setelan tambahan. Nah, kita cari lagi yang di bawah aksesibilitas. Nah, tadi kan nggak ada, dan sekarang ada nih opsi pengembangnya ini. Itulah cara atau trik untuk membuka opsi pengembangnya di handphone kita ya. Nah, udah terbuka seperti ini, baru kita klik lagi opsi pengembangnya untuk setting opsi pengembangnya agar handphone kita lebih responsif lagi. Oke, nah inilah setelan standar dari opsi pengembang ya. Setelan standarnya seperti ini ya. Spin ya, sudah ya. Nah, pokoknya seperti ini setelan standarnya. Nah, untuk lebih responsifnya lagi, kita ada yang kita aktifkan atau ada yang kita nonaktifkan biar handphone settingan ini berpengaruh di handphone kita lebih enteng lagi. Oke, kita langsung setting saja. Nah, di sini ada bacaan data seluler selalu hidup. Nah, di sini kalian aktifkan ya. Kalian aktifkan biar ya istilahnya contoh kita membuka aplikasi Gojek Driver kita, biar ini data selulernya ini selalu hidup ya, biar nggak terbagi-bagi. Misalnya untuk pergantian jaringannya itu lebih cepat gitu ya. Pada saat kita berpindah tempat juga kan, setiap beda-beda jaringan itu pergantian jaringannya akan lebih cepat dibandingkan biasanya. Nah, yang kedua, nah di sini kita bisa setel ya. Kita bisa setel skala animasi jendela, skala animasi transisi, skala durasi animator. Oke, di sini bebas, kalian mau setel berapa atau bagaimananya bebas ya. Intinya untuk standar di handphone kita itu ada skala animasinya 1 kali
Nah, biar agak lebih ringan lagi bisa kalian setel seperti ini 0,5, ini 0,5, dan ini 0,5 ya. Atau kalau istilahnya yang pakai Ulysses ini bisa seperti ini, bisa ya. Atau yang pakai tampilan V3 bisa seperti ini, bisa ya, itu bebas ya, kalian setting enak di handphone kalian aja. Kalau saya pribadi sih seperti ini aja, seperti ini aja untuk settingannya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita ke paksa rendering GPU. Nah, ini kita aktifkan ya, kita aktifkan. Nah, terus lagi kita cari lagi. Nah, di sini batas proses latar belakang. Nah, di sini setelah kalian mau setting tidak ada proses latar belakang agar lebih enteng lagi, tapi kayak nggak mungkin deh kalau tidak ada proses belakang, karena ada yang istilahnya kita buka aplikasi Gojek tapi kadang membuka Maps kan. Bagaimana antara Maps dan aplikasi tersebut bisa sinkron ya. Kita setting aja sekitar maksimal 1 proses atau 2 proses atau mau 4 proses ya, terserah gitu ya. Oke, jadi kalau ada yang aplikasi-aplikasi yang kalian pakai atau ada aplikasi tambahan kayak seperti GPS gitu, penguat GPS lah ya, atau penguat signal ya kan. Kalau kalian di sini hanya satu, nanti kalian bukanya ada 4 ya, antara 3 itu nggak bekerja proses latar belakangnya ya. Nah, kalian sesuaikan saja sama aplikasi yang kalian pakai. Contoh di sini kita pakai maksimal 4 proses saja ya. Nah, di sini ada APL dipaksa tutup. Nah, di sini kita matikan aja. Kalau saya matikan ya. Dan di sini kalau untuk handphonenya Xiaomi, itu di situ kan ada tulisan hidupkan optimisasi MIUI. Nah, itu istilahnya masih tersendat-sendat lah ya, kalau buat saya kurang los itulah kalau untuk sistemnya itu. Nah, biar agak lebih responsif lagi untuk di handphone kitanya pribadi, kita matikan saja nih, hidupkan optimisasi MIUI, kita matikan ya. Nah, kita matikan. Nah, setelah dimatikan hidupkan optimisasi MIUI ini, nggak langsung kita pakai gitu, nggak langsung kita nyalain aplikasi, nggak. Biar istilahnya ini bekerja ya, kita harus reboot atau kita harus restart ya. Kita harus reboot atau kita harus restart. Oke, kalau seperti kita restart dulu ya handphonenya, apakah setelah di restart dia masih tetap hidup atau mati gitu ya. Kalau misalkan ininya mati, berarti sudah bekerja gitu ya. Oke, kita back dulu, back. Oke, kalau gitu kita restart dulu ya handphone ya, kita restart dulu. Ya, ini handphone kita sudah di restart ya. Handphone sudah di restart. Terus kita cek ya, cek kembali untuk opsi pengembangnya, apakah hidupkan optimisasi MIUI nya itu aktif lagi atau enggak ya. Kita ke setelan HP, terus kita buka setelan tambahannya. Oke, dan kita lihat, kita klik, kita buka opsi pengembangnya. Nah, kita lihat di sini hidupkan opsi optimisasi MIUI-nya sudah tidak aktif. Nah, sekarang handphone kita akan lebih responsif lagi.
Untuk setelan-setelan aplikasinya lagi bisa dilihat di video-video sebelumnya yang saya sudah tutorialkan atau saya sudah bikinkan. Jadi dari handphone dan aplikasinya bisa lebih sinkron atau lebih enteng lagi dan lebih responsif lagi dalam kita beraktivitas ojol kita ya. Oke. Sekian untuk tutorial kali ini.